Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Dita Lestari Napitupulu. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Marketing Communication. Baik teman-teman semuanya, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul subtema Menjadi Profesional Etis di Era Komunikasi Digital, Tantangan dan Tanggung Jawabnya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada intinya, pertama-tama aku akan ngejelasin apa itu makna etika dalam profesi komunikasi. Nah, makna etika dalam etika profesi komunikasi adalah prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana seseorang profesional komunikasi menjalankan profesinya. Hal ini juga melibatkan adanya aturan yang dapat menentukan tingkah laku, baik dan buruknya, atau kewajiban dan tanggung jawab seseorang kepada dirinya sendiri dan orang lain. Nah, menurut aku, setiap bidang komunikasi itu juga mempunyai dua landasan penting. Yang pertama adalah profesionalitas, di mana merupakan salah satu dasar utama dalam pekerjaan seorang profesi di bidang komunikasi. Karena tanpa adanya profesionalitas, tidak mungkin profesi di bidang komunikasi menghasilkan karya yang sesuai dengan fungsi dan peranannya. Serta adanya juga moralitas. Yang kedua, moralitas ini juga merupakan landasan utama dalam pekerjaan seseorang dalam etika komunikasi profesional. Karena sebab hanya orang yang memiliki moralitas yang tinggi ketika menjalankan tugasnya dapat pula menjaga moralitas kepada masyarakat dan kepada bangsanya juga. Nah, teman-teman pasti juga bertanya-tanya kan, mengapa sih pentingnya etika dalam sebuah komunikasi? Kenapa bisa ya? Yuk sih teman-teman, aku kasih tahu jawabannya kenapa etika menjadi sangat penting dalam suatu komunikasi. Menurut aku, etika menjadi sangat penting dikarenakan dalam membangun suatu hubungan, terutama kerjasama, dan juga kepercayaan, perlu adanya komunikasi yang etis dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kredibilitas, meningkatkan pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihaknya yang terlibat. Gunanya untuk memberikan pesan yang akurat dan jelas kepada pihak-pihak tersebut. Nah, dengan adanya kepercayaan atau ketulusan, kita juga dapat terhindar dari yang namanya manipulasi dan juga kebohongan. Sementara, jika komunikasinya kurang etis atau kurang adanya etika, tentunya akan mengakibatkan hal-hal yang sebaliknya dari komunikasi yang etis. Nah, akibatnya adalah kebohongan, plagiarisme, lalu pemberitahuan informasi yang kurang akurat bahkan tidak terpercaya, dan memungkinkan juga adanya manipulasi di antara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu, etika sangat penting dalam suatu komunikasi. Apa saja tantangan atau kasus yang sudah terjadi nih di era digitalisasi? Karena di era kita zaman sekarang ini sudah banyak berkembang sekali aplikasi dan juga teknologi-teknologi yang sudah berkembang sejauh mungkin untuk memberikan kita akses untuk mendapatkan informasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun kita mau. Dan tentunya ini tidak terlepas dari beberapa kasus orang-orang yang menyalahgunakan teknologi atau perkembangan saat ini untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Yaitu pertama ada kasus overclaim dari suatu brand skincare. Tentunya ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat, apalagi untuk kita yang menggunakan media sosial, terutama aplikasi TikTok, di mana diberitahukan salah satu influencer dokter kecantikan dengan username Dokter Detektif melakukan uji laboratorium terhadap suatu brand kecantikan skincare. Banyak brand skincare terkenal yang sudah diuji kandungannya oleh dokter detektif pada laboratorium, yang ternyata hasil uji lab sebenarnya mengungkapkan bahwa kandungan di dalam skincare tersebut tidak sesuai nih dengan deskripsi produk yang dipromosikan. BPOM juga ikut serta nih dalam mengungkap beberapa brand kecantikan atau kosmetik yang tentunya mengandung bahan-bahan ilegal dan berbahaya. Yang kedua, kasus black campaign yang dibawa oleh salah satu brand skincare terkenal yaitu White Inch. Kasus ini sedang marak banget diperbincangkan di media sosial, baik Instagram maupun TikTok. Dikarenakan White Inch merupakan salah satu brand skincare yang terkenal yang diduga melakukan black campaign dan juga rasisme. Lebih jelasnya, dikarenakan White Inch meminta KOL-nya untuk memberikan review dengan membandingkan produknya dengan produk lain. Namun, KOL diinstruksikan nih oleh White Inch untuk melakukan perbandingan produk dengan memberitahukan White Inch lebih unggul daripada produk yang sedang dibandingkan ini. Nah, tentu saja hal ini menjadi bumerang nih bagi White Inch dikarenakan ini secara langsung dan tidak langsung mereka menjelekkan beberapa brand lain seperti Noera, Perfect White, dan lain-lain. Mereka juga membuat brief konten promosi produk mereka dengan konsep orang hitam itu kampungan. Tentu saja ini merupakan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh White Inch karena dinilai sebagai rasisme dan penghinaan terhadap warna kulit. Setelah beberapa hari lamanya kasusnya viral dan juga dibahas di berbagai macam platform media sosial,
when each tidak mengambil tindakan dan juga tidak melakukan klarifikasi atas tindakan yang sudah dilakukan. Kasus ketiga, kasus hoax yang sudah menggemparkan publik dan juga Indonesia pada tahun 2019. Kasus ini diberi hashtag Justice for Audrey dan juga sempat dibuatkan petisi dengan tujuan untuk membela Audrey atas kasus perundungan dan pembulian yang sudah diterimanya dari 12 siswi SMP di sekolahnya. Kasus ini bermula ketika video penganiayaan Audrey tersebar luas di media sosial yang menunjukkan sekelompok siswa yang memukul dan menganiaya Audrey secara fisik dan verbal. Akibatnya, Audrey mengalami luka fisik dan trauma psikologis yang serius. Video tersebut langsung menjadi viral dan memicu kemarahan publik. Setelah penyelidikan yang ekstensif, terungkaplah bahwa Audrey telah menyembunyikan kebenaran di balik serangkaian kebohongannya. Ternyata, tidak ada pengeroyokan yang terjadi dan cerita yang dia ceritakan kepada publik adalah fiktif belaka. Dan cerita yang ditunjukkan kepada publik ini ditunjukkan untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari masyarakat semata. Kapolresta Pontianak dan Kombes Sucipto, Kepala Bidang Dokkes Polda Kalbar, Kalimantan Barat, mengkonfirmasi bahwa hasil visum tersebut menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya bekas kekerasan pada Audrey setelah kasus penganiayaan tersebar di media sosial. Dalam pandangan saya, etika profesi yang ideal tidak hanya berlandaskan pada aturan tertulis seperti kode etik profesi, tetapi juga ditopang oleh kesadaran moral yang mendalam berdasarkan teori etika seperti deontologi, utilitarianisme, dan kebajikan. Etika profesi merupakan panduan moral yang mengarahkan perilaku seseorang untuk menjalankan tugas profesionalnya. Menurut saya, etika profesi yang ideal juga merupakan etika yang tidak hanya menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi mengakar pada kesadaran moral pribadi dan bertindak demi kebaikan. Sebagai calon profesional komunikasi, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap pesan yang saya sampaikan. Saya menyadari bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk suatu opini yang mempengaruhi persepsi dan menjaga kepercayaan suatu publik. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk selalu menyampaikan informasi secara akurat, tidak bias, dan menghormati kerahasiaan serta privasi pihak-pihak terkait. Saya juga berkomitmen untuk terus belajar, terbuka terhadap kritik, dan menjaga profesionalisme dalam menghadapi berbagai situasi komunikasi, termasuk saat dihadapkan pada tekanan atau kepentingan tertentu. Dengan komitmen ini, saya berharap dapat menjadi komunikator yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa.